Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل صلاة مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني وجميع أصحابه وفراهه وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا خصوصا معلمي شيخنا كهجي معلم شافي هدامي كهجي سيف الدين أمسر كهجي سبيل الرشاد كهجي مرشدي كهجي اسكندر كهجي أحمد معروف أن الله تعالى يغفر لهم وارحمهم وأن الله تغشهم بالرحمة المغفرة ولدرجات في الجنة وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا فهم النبيين ويرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المسجد في المسجد البركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyana fi majlisil ilmi wat ta'lim wa nahana 'anit tahawuni was-sa'im wassalatu wassalamu 'ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadha ila yaumiddin.
Amma ba'du qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa faqqih dhurriyyatina wa faqqih man talabal ilma fi hadzal masjid bi'ilmika wa hilmika bi quwwatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Mukarramun yang saya hormati, segenap para pengurus Masjid Al-Barokah yang saya hormati, juga segenap para pensyiar, pemakmur masjid yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bermuajahah dengan izin qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikasih karunia nikmat yang luar biasa untuk kita kembali bertaqarrub, diberikan kekuatan dan keistiqomahan kita dalam ibadah, terkhusus bangun subuh berangkat ke masjid berjamaah. Ini salah satu bagian fadlun azimun, karunia yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa dan harapan mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa menjadi umat yang diakui oleh Rasulullah dan menjadi umat yang benar-benar kita akan mendapatkan syafaatul uzmah nanti pada waktunya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kembali kita niat bahwa tidak ada yang lain tujuan kita datang ke tempat ini mencari ridho Allah. Yang kedua, dalam rangka kita mencari ilmu yang manfaat, dalam rangka kita menjalin silaturahim sesama ukhuwah Islamiyah, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan niat yang keempat, kita dalam rangka memakmurkan masjid. Kemudian yang kelima, kita niat syiar agama. Dan yang terakhir, jangan lupa juga niat i'tikaf. Nawainal i'tikafa madumna fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dengan segala niat-niat baik kita semua, insyaallah menjadi sababiyah perantara dosa-dosa kita diampunin Allah Subhanahu wa taala, aib-aib kita ditutup oleh Allah taala, dan urusan-urusan kita semua dimudahkan, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Minahus Saniyah. Sekarang sudah masuk wasiat ke-12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Wala tatruk aidon sholatal jamaati. Wala tatruk, dan jangan kau tinggalkan juga sholatal jamaati, akan sholat berjamaah. Jadi wasiat yang ke-12, kalau kata Syekh Ibrahim Al-Matbuli yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, undakan yang berikutnya setelah yang ke-11 kemarin, yakni kita dilazimkan qiyamul lail, yang ke-12 kita jangan luput daripada sholat berjamaah. Itu salah satu bagian kita mencari keridhaan Allah.
Faqad qalu, maka sungguh telah berkata para ulama, majtama'a jama'atun, tidaklah berkumpul satu jamaah, illa terkecuali, wa fihim, dan di dalam jamaah tersebut, waliyullah ta'ala, adalah walinya Allah ta'ala, yasfa'uhullahu ta'ala fi rufqatihi, Allah akan memberikan syafaat atau menolongnya fi rufqatihi, di dalam kebersamaannya. Jadi setiap orang dalam sholat berjamaah yang rutin dimanapun berada, itu di situ Allah taruh kekasihnya di situ tuh. Jadi di sini begitu juga, yang rutin banget di antara yang kita iktikotkan hati kita sama jamaah. Jadi kalau benar-benar dalam berjamaah, nah itu di dalam di situ ada yang Allah jadiin kekasihnya benar. Fi rufqah, rufqah itu kasih sayangnya. Jadi Allah sayang banget gitu. Wa thabbata, dan telah menetapkan siapa ulama, fi sahihi muslimin, di dalam kitab sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah, anna rajulan a'ma, anna bahwasanya, rajulan ada seseorang a'ma yang buta, ata telah datang, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan bertanya itu si buta, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisali qaidun yaquduni ilal masjid, ya Rasulullah, laisali, saya tidak punya, qaidun, penuntun, yaquduni, yang menuntun saya, ilal masjid, untuk datang ke masjid. Fahal, apakah, li, bagi saya itu, rukhsatun, rukhsah, dispensasi, keringanan, an usolliya fi baiti, untuk saya sholat di rumahku. Itu tuh, ada orang yang nggak bisa ngelihat, akma itu buta, datang ke Rasul nanya, ya Rasulullah, kalau kata bahasa kita, saya pengen banget jamaah, cumanan yang nuntun saya kagak ada ini. Saya kira-kira dapat dispensasi gak, dapat rukhsah gak, buat saya kagak ke masjid, saya sembahyang di rumah aja, begitu. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, farakhoso lahu, farakhoso, maka meringankan siapa Nabi, maka memberi keringanan siapa Nabi, lahu, kepada si a'ma itu, si buta. Falamma walla, falamma maka ketika walla, dia pengen berpaling, da'ahu, Nabi memanggil si buta lagi. Apa kata Nabi? Faqala, Nabi bertanya, hal tasma'un nida'a bisolati, hal apakah tasma'u, engkau mendengar, tasma'un nida'a bisolati, apakah kamu mendengar nida, nida itu panggilan, adzan maksudnya, apakah engkau mendengar panggilan sholat, apakah engkau mendengarkan adzan? Faqala, qala, maka berkatanya si a'ma, na'am, oh, saya dengar. Qala, kemudian Rasulullah berkata lagi, fa'ajib, maka penuhilah adzan tersebut. Jadi awalnya dikasih rukhsah, akhirnya Rasul nanya balik. Begitu udah dikasih rukhsah, ini orang udah pengen berpaling nih, udah pengen pergi, karena habis nanya, habis ngadep ke Rasul,
Begitu Rasul kasih rukso, ini si buta baru pengen walla itu dia pengen berpaling. Baru pengen berpaling, da'ahu, Nabi manggil, sini. Ditanya lagi, iya ya Rasul, ada apaan? Hal tasma'un nida, tapi ente dengar azan enggak? Ente kalau azan sampai kedengeran enggak? Katanya buta, dengar ya Rasul. Ya kalau begitu fa'ajib tuh ya penuhin, datang gitu. Nah itu yang dimaksud di atas keterangan tadi, bahwa orang yang dalam berjamaah itu Allah taruh kekasihnya tuh, dan Allah akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan, memberikan karunia yang besar di dalam rangka, di dalam mencurahkan kasih sayang Allah. Walaupun dia punya kesulitan yang besar buat berjamaah, tapi kalau udah dengan rahmat Allah, dengan rufqahnya Allah, kagak ada yang ribet, kagak ada yang berat. Itu namanya fadlun azim. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa antum-antum yang masih bisa berjamaah dan konsisten istiqomah dawam berjamaah, ini bisa jadi itu bukan cuman sekedar jamaah biasa, tapi udah Allah kasih fadlun azim, karunia yang besar. Nah, maka ditaruhlah riwayat atau hadis tersebut setelah kimusonif atau penyusun kitab menyatakan hal itu. Jadi orang bisa berjamaah itu bukan perkara sembarangan, bukan perkara remeh, itu perkara yang sangat luar biasa. Apalagi ketika terjadi pada seseorang yang seseorang itu punya syiddah, punya masyaqqah, kesulitan yang luar biasa. Di sini digambarkan, diungkapkan kesulitan itu berupa kebutaan. Tapi bukan cuma kebutaan, itu sekedar contoh. Ada masyaqqah yang lain, misalnya bapak pulang kerja, pulang urusan, pulang jam 2, jam 1, biasa tidur jam 10, atau mungkin karena ada tamu, kemudian ada acara jam 1. Cuman karena salah satu antum semua Allah udah kasih fadlun azim, biar kita tidur jam berapa kek, lelah bagaimana kek, tahu-tahu Allah kasih seger aja tuh. Nah itu salah satu bagian fadlun azim. Tapi mohon maaf, kalau kita masih ada rasa capeknya, lelahnya, nah emang di awal kudu kita lawan deh. Karena di antara bagian orang kagak bisa bangun pagi, dalam satu riwayat itu setan naruhin bulu babi di dalam mata kita tuh, digini-giniin. Nah itu salah satu bagian yang kudu kita lawan. Tapi begitu kita bisa lawan, nah itu yang fadlun azim tuh luar biasa tuh. Jadi diungkapkan di sini masyaqqahnya tuh, kalau dalam kasus ini, kesulitan ini dalam kasus ini buta, dia ribet kagak ada yang nuntunin, ya berarti kan mafhumnya kita lah, orang buta sekarang kondisinya nggak kayak dulu, nggak kayak sekarang. Sekarang mah masih enak, orang banyak, terang, artinya kelihatan kalau dia lagi grepe-grepe. Lah kalau dulu udah gelap dan orang kagak tahu kalau dia lagi grepe-grepe jalanan, kan berarti Allah kasih fadlun tuh biar datang ke masjidnya gampang gitu. Nah itu sebagai ungkapan bahwa orang yang berjamaah dimanapun itu di dalamnya ada kekasih Allah. Itu yang disebut kata para mutasawwifin, kata para ahli tasawuf menyatakan majtama'a jama'atun illa wa fihim waliyullah. Tidaklah berkumpul setiap para jamaah illa terkecuali wa fihim di dalamnya pasti ada waliyullah, kekasih Allah,
yang Allah pilih, yang Allah udah kasih fadlun, nur di dalamnya. Nggak ada bahasa susah. Kelihatan orang kayak susah, cuma namanya dia gampang aja gitu buat urusan jamaah. Nah ini nih. Kemudian wa qad kana salafu, dan sungguh ada para ulama-ulama terdahulu, ya'udduna, mereka menganggap fawatas sholatil jamaati musibatun, bahwa keluputan sholat berjamaah itu adalah musibah. Kita luput dari sholat jamaah, kita tertinggal dari sholat jamaah, itu para salafus soleh, ulama-ulama salaf terdahulu, ulama-ulama tasawuf, mutasawwifin, ulama-ulama soleh dulu menganggap itu musibah tuh. Wa qad waqa'a, dan sungguh telah terjadi, anna ba'dahum, bahwa di antara sebagian mereka, kharaja ila haitin lahu, kharaja dia telah keluar ila haitin lahu, ke kebun yang punya miliknya, yakni yang dimaksud haid hadiqatun nakhlin, kebun korma. Faraja'a, maka dia pulang. Wa qad shallan nasu bi sholatil asri, maka sungguh orang-orang tur sudah selesai melakukan sholat asar. Faqala, maka berkata ini yang tertinggal, inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Fatatni sholatul jamaati, aku terluput daripada sholat berjamaah. Ashhadu ushidukum, maka aku bersaksi kepada kalian, ala anna haiti, bahwasanya kebun kormaku ini, alal masakini, untuk orang-orang miskin, sodakotan, halnya aku sedekahin. Jadi para mutasawwifin, ulama-ulama salaf dulu menganggap sholat jamaah kalau kita ketinggalan, kita kayak dapat musibah. Pernah kejadian di antara para salafus soleh, dia lagi ngelongokin kebun korma. Begitu dia pulang dari kebun korma, orang-orang udah beres ngelaksain sholat asar. Berarti dia ngelongokin kebun kormanya zohor atau habis zohor, apa jam 1, apa jam 2, dia ngelongokin kebun kormanya tuh. Terus dia kagak tahu begitu pulang dari kebun, orang-orang udah beres keluar dari sholat jamaah, dia langsung bilang inna lillah, bahwa semua ini milik Allah, maka saksikanlah kepada kalian, udah kebun korma yang saya punya, saya sedekahin dah buat orang miskin, gara-gara sholat asar ketinggalan. Tuh sampai begitu tuh orang ulama-ulama salafus soleh sampai begitu tuh. Jadi kalau kata kita, gara-gara gua ngurusin kebun bayang jamaah bawa tinggalan, bukan kagak sembayang, bukan, sholat jamaah ketinggalan. Yang dimaksud sholat jamaah di sini bikinan itu yang fi awalil waktu, pastinya ketika begitu waktu udah orang pada jamaah. Kalau kita kan ringkas aja mikir, udah yang penting langsung sembahyang kalau kata kita. Tapi karena emang orang para salafus soleh lagi nyari fadlun azim, biar mendapatkan karunia yang besar, yang biar berharap Allah nurunin keredoan pada dirinya, sampai urusan dunia yang bikin ribet dia dan bikin luput dia berjamaah, akhirnya disedekahin. Itu tuh. Itu kalau kita tuh, nah kita kalau baca kitab tasawuf begitu tolak ukurnya tuh. Artinya masya Allah gitu. Kalau kita boro-boro kan, itu apa kagak sembahyang udah jadi aja udah. Udah deh, yang penting itu sembahyang sih, ribet amat sih. Udah jam aja begitu berdua, begitu jadinya. Nah itu apiknya orang-orang soleh dulu begitu tuh.
Kemudian wafatat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan telah terluput siapa? Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar nih. Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Terluput sholat apaan? Anhuma sholatal isya'i fil jamaati, sholat isya berjamaah. Fasolla, maka kemudian dia sholat tilkal lailati, pada malam itu, hatta tola al fajro, sampai terbitnya fajar. Kenapa emang? Jabron, halnya karena ingin menambal lima fatahu min sholatil isya'i fil jamaati, lima pada perkara fatahu yang dia luput min sholatil isya'i fil jamaati, sholat isya berjamaah. Anaknya Sayyidina Umar sholat berjamaahnya ketinggalan, luput. Kalau kata kita dari mana-mana, begitu kita pulang dari mana-mana, begitu masuk BDN Masjid Al-Baqarah, ya udah pada bubar. Itu dia gantinya nambelnya, dia malam dia sholatnya fatat isrotul jamaah, itu malam itu dia sholat sampai dia melakukan sholat lagi semalaman, hatta tola al fajro, sampai terbit fajar dia kagak kelar-kelar sembahyang. Kalau dalam riwayat yang panjang itu ahluhu, istrinya sampai nanya, suamiku sholat kagak beres-beres, mungkin lama banget nambelin sholat isya yang tadi saya kagak jamaah. Kita kagak tersimpan tuh, kagak terbesit dalam benak kita tuh segala nambelin kayak begitu. Kita yang liwat aja kemarin bablas, udah dah, Allah juga ngerti kali. Itu sampai ditambel begitu tuh, dan sholatnya sampai terbit fajar, berarti sampai subuh lagi. Gara-gara isya kagak jamaah, ditambel sampai sholat semalaman sampai terbit fajar. Itu anaknya Sayyidina Umar tuh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Masya Allah. Kemudian wa an Ubaidillah bin Umar al-Qawariri, dari Sayyidina Abdullah bin Umar al-Qawariri rahimahullahu ta'ala, seorang tasawuf ini. Qala, beliau berkata, lam takun tafutani sholatan fil jamaati, fanazala bidaifun fasyaghaltu bisababihi an sholatil isya'i fil masjidi fa kharajtu atlubal masjida li usalliya fihi ma'an nasi fa idzan al masajidu kulluha qad shalla ahluha wa ghuliqat faraja'tu ila baiti wa ana hazinun ala fawatis sholatil jamaati. Ada yang namanya Ubaidillah bin Umar al-Qawariri, beliau lam takun tafutani sholati fil jamaati, lam takun, dia belum pernah terluputi pada dirinya sholatan fil jamaati, satu sholat pun di dalam berjamaah dia belum pernah. Fanazala bidaifun, pada suatu ketika datang kepada dirinya daifun, satu tamu. Fasyaghaltu, maka aku sibuk, bisababihi, dengan sabab ini tamu, an sholatil isya'i, dari sholat isya, fil masjidi, di masjid. Fa kharajtu, maka kemudian aku keluar, atlubul masjida, nyari masjid. Untuk apa? Li usolliya fihi ma'an nasi,
untuk saya bisa sholat jamaah anu orang-orang. Faidan, tapi ternyata al masajidu kulluha qad shalla ahluha, tapi ternyata semua masjid yang saya cari semua orang pada kelar semua. Wa ghuliqat, dan udah ditutup. Farajatu ila baiti, dan aku pulang ke rumah. Wa ana hazinun, dan saya sangat sedih. Ala fawati sholatil jamaati, atas terluputnya saya meninggalkan sholat berjamaah. Tuh. Di sini istimbatnya ada dua pelajaran nih. Yang pertama, dia itu karena lagi menghormati tamu. Jadi dia kayaknya nggak mau ujub nih. Bisa jadi kan kalau emang nih tamu yang biasa ketemu udah azan isya, sembahyang dulu, kita sembahyang dulu tuh, gitu. Tapi ini akhlaknya mutasawif tuh begitu tuh, orang soleh. Ini tamunya rupanya tamu jauh. Yang kedua, dia belum kenal persis nih, karakternya dia belum kenal persis. Tapi dia pengen takrimu doif, menghormati tamu. Jadi ketika kedatangan tamu, dia ampe sibuk lagi fasagol tuh, dia lagi sibuk buat nyambutnya tamu, ngormatin tamu. Ampe dia ketinggalan sholat berjamaah isya. Bahkan dia bukan satu masjid, dia cari lagi ke sono, cari lagi ke sono, cari lagi ke sono. Kali masih ada yang kedapatannya, biar kata masbuk, udah bubaran semua. Nah itu dia hazinun. Hazinun tuh berarti sedih banget udah. Sedih kalau kata kita memikirin. Nah itu salah satu yang tidak terbesit juga dalam diri kita tuh. Kita repot ngurusin tamu, sampai kagak kebagian sholat jamaah di mana masjid orang pada bubar, terus kepikiran. Coba bayangin, bukan satu masjid. Kalau kata masjid kita masih kepikiran kita kali mesti jamaah udah tamu, coba lihat masjid masih dapat ya jamaah. Kata anaknya udah bubar pak. Ilokan kita cari-cari ke Rodeno, ke Kupu, ngapain nyari masjid kalau aja masih belum ada sholat jamaah. Kan kalau sholat isya ada aja tuh yang panjang, ada yang biasanya masih ngaji, ada yang lewatin waktu maghrib, waktu isya. Nah dicari-cari gitu coba. Nah saya rasa di zaman ini belum ada yang ngalamin kayak begitu kayaknya. Sampai nyari-nyari, waduh masjid di Beden udah kelar lagi. Rodenok yuk, kayaknya ada nih sono yang belum, cari lagi. Rodenok agak ada di Kupu yuk, oh di Grogol kali, sampai kelilingan beberapa masjid, cuma pengen jamaah doang kan. Ya rumahnya jauh itu kayak begitu. Nah itu sampai begitu tuh. Beliau itu gara-gara lagi takrimud dhaif, lagi memuliakan tamunya tuh, ngurusin tamunya. Biasanya kalau tamunya yang masih kita tebak karakternya, beres udah. Kayaknya lagi pada sembahyang di masjid yuk, kita sembahyang dulu ya, ntar terus ngobrol lagi, gitu. Tapi kalau tamunya dari jauh dan tamunya kita belum tahu karakternya, nah itu kalau kita ngomong begitu cacat juga tuh, kayak orang ujub, ngebanggain diri, gitu. Beda halnya dalam satu riwayat jangan bilang-bilang, misalnya temenin dulu atau minta maaf dulu. Tapi saking menghindari dari sifat ujubnya, dia kagak kepengen tuh ngomong begitu. Nah itu satu akhlak yang sangat luar biasa tuh. Kemudian warada telah datang fil hadisi di dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sholatal jamaati tazidu ala sholatil fardhi sab'an wa isrina. Ini masyhur nih, sering kita dengar. Inna sesungguhnya sholatal jamaati, sholat berjamaah itu tazidu melebihi ala sholatil fardhi daripada sholat sendiri sab'an wa isrina 27.
Jadi tingkatannya 27 banding 1. Sholat sendiri 1 nilai pahalanya, sholat berjamaah sab'an wa isrin 27. Itu sholat sendiri 1 kalau keterima tuh. Kalau kelima, kalau los ya. Karena kalau sholat berjamaah ame sendiri itu majamaah itu kalau masalah diterima itu udah alal aksari makbulun, diterima udah pasti diterima. Tapi kalau sholat sendiri itu masih tasyakaknya begitu, masih ragunya tuh. Karena banyak riwayat orang sholat sendiri tidak terhitung dalam sholatnya. Kenapa emang? Karena layak lamu mafiha, dia kagak paham apa yang dia sholatin. Maksudnya rukun sholat, yang ngebatalin sholat, makruh dalam sholat, sunnah dalam sholat, dia kagak ngerti tuh. Berarti ilmunya kagak ngerti. Pokoknya dia cuma tahu bayang subuh 2 rakaat, masa 4 rakaat, dan usaha buat mencari itu dia kagak ada. Nah itu kagak kereken tuh, kagak kereken sholat sendiri. Makanya bahasa orang berilmu ame enggak berilmu jauh kata Rasulullah. Naumul alimi afdolu min ibadatil jahili. Ada orang yang ngerti, orang alim lagi tidur, ame orang bodoh lagi sholat. Di sebelahnya orang lagi sholat sampai 20 rakaat, sampai 30 rakaat. Sebelahnya orang alim lagi tidur. Ini masih mendingan dia nih orang alim yang lagi tidur ketimbang ono loh yang berkali-kali membayang, tapi dia kagak ngerti mana yang ngebatalin sholat, mana rukun sholat, mana makruhnya sholat, mana sunnahnya sholat. Dan dia kagak kepengen tahu tuh buat nyari itu, dia kagak kepengen tahu tuh buat datang ke pengajian. Nah itu kagak direken tuh. Bahkan kalau dalam kitab apa juga tuh lupa, sampai setan begitu juga. Setan kan tukang godain sholat ada tuh khusus pasukan setan ngegodain sholat. Lah pernah anak buah setan pada nanya ame atasannya, kalau kata kita bos ada yang lagi sembahyang tuh, tumben nih kagak kasih tugas kita buat ngegodain. Kan kalau orang kalau lagi sholat setan bukan ngejauh. Apa dalam riwayat ya, wa idza ahramal abdu faqarrabatis syayatinu. Begitu orang takbiratul ihram ahrama Allahu akbar faqarrabatis syayatin, setan itu malah ngedekat ke kita tuh. Bahkan dalam satu riwayat di tangan 40 setan, di mata pala 40 setan, di perut 40, di kaki 40. Lah kita penggedong-dong setan banyak banget tuh. Itu lagi sholat tuh. Dia ngapain? Was-was alaihi. Dia bikin kita ribet biar kita kagak khusyuk, biar kita ingat dunia, biar kita ingat ono. Makanya pantas orang lupa apaan aja kalau lagi sholat kita inget. Naruh kunci mobil di mana kita lupa banget tuh. Kita sembahyang Allahu akbar, ya Allah di bawah jok baru keingetan. Itu setan lagi dinas tuh namanya. Itu namanya setan lagi kerja tuh. Kita lagi sholat kagak ngantuk kagak apa, begitu Allah tuh setan lagi dinas namanya tuh, lagi kerja. Tapi kalau begitu masih isyarah, setan masih ngegodain masih bagus berarti. Ini dalam satu riwayat pernah nih ada anak buah setan, dia nanya bos orang bayangin kita tumbennya kagak dapat tugas buat godain. Apa kata itu bosnya? Nggak usah, percuma, dia juga sebenarnya kagak ngerti, dia kagak diterima, udah biarin kita nongkrongnya sini. Itu dia kagak kerja, di ngongko aja, di ngopi lagi tuh setan. Jadi kata tuh setan, kata bosnya udah nggak usah digodain. Dia berkata belagu-laguan bagaimana gue bayang percuma, kagak direkan sama malaikat. Udah kagak bilang, udah kita rebahan aja di sini. Ternyata saya rebahan aja lagi. Nah sampai begitu tuh setan sampai elak ngegodain. Karena kata setan udah yakin, udah kagak percuma gitu. Biar lagu lebih membayang bagaimana juga. Kata dia orang dia kagak ngerti, ngaji kagak membayang doangan. Nah begitu tuh, sampai begitu. Jadi, tapi kalau kita sholat berjamaah aman tuh. Biar kata kita kagak ngerti aman.
Kenapa emang? Ya ada orang yang ngerti, minimal imam ngerti. Karena kan kalau sudah bicara imam, oh itu udah pilihan, udah bukan cuma sekedar dari makhrajul huruf, tapi ada kepedulian ame agama, ame ngajinya. Maka itu tuh yang nyelamatin. Dan dia tahu deh, oh ini artinya mana yang rukun, mana yang sunnah. Kadang ada juga orang salat jamaah, kita lihat mingkem aja. Begitu kelar sembahyang temannya nanya, perasaan lu sembahyang kagak komat kamit pisan, mingkem aja, lu kagak baca apa ya? Ditalangin imam. Dan mereka kagak ngerti juga tuh. Jadi perasaan dia semuanya ditalang-talangin semuanya. Dia kagak baca apa-apa. Fatihah dia diem, dia diem. Pokoknya gerak aja imam ruku, imam sujud. Lu kagak baca apa-apa. Enggak, kan ditalangin imam. Padahal yang ditalangin itu yang sunnah hayat. Contoh, kita di saat ruku kita kagak baca subhana rabbil azim wa bihamdi, kita kagak baca tuh, ditalangin imam tuh. Takbir intikal dari ruku, dari suri tidal ke sujud, dari ruku kita itidal, Allah sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, kita kagak apa-apa, diam aja. Nah itu ditalangin tuh. Kita kagak baca, udah imam baca, udah kita dapat transferannya, dapat kita. Ada yang nanya, Ustadz bagaimana kalau imam kagak baca juga? Ya, imam kagak baca juga. Imam minimal kudu baca. Kalau dalam kitab Irsyadul Ibad aja yang jadi imam, doa tahiyat, kita kagak bacanya doa habis tahiyat. Fil alamina innaka hamidum majid. Kita kagak baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal dan seterusnya itu. Kita kagak baca, imam yang baca. Dia pakai domir nahnu. Makanya imam afdolnya pakai domir nahnu, domir kita. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar, adzabil qabri, fitnatul qabri sampai fitnatul masih. Dipakai inna na'udzubika. Artinya apa? Nyelamatin. Andai kata ada makmum yang kagak baca, udah ditransfer sama imam. Tuh imam yang baik begitu tuh. Jadi jangan pertama jadi imam, dia domir sendiri. Allahumma inni a'udzubika. Berarti kan, ya Allah, aku minta perlindungan dari azab kubur. Jamaah makmum gak usah, saya aja ya Allah. Letega amat imam. Makanya kalau dalam kitab Irsyadul Ibad ganti domirnya domir nahnu. Gitu. Nah itu saking imam bertanggung jawab sama makmumnya tuh. Nah tapi kalau yang rukun kita baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ar-rahmanirrahim. Andai kata ada kegompalan Fatihah kita ditambal sama imam gitu. Tapi baca mah baca. Kalau yang rukun-rukun, kan rukun sholat ada rukun kolbi, ada rukun kauli, ada rukun fi'li, ada rukun maknawi. Rukun kolbi itu yang kerja hati, berarti niat. Imam niat, makmum niat. Rukun kauli itu yang kerja lisan, kaul, ucapan. Itu ada 5, takbiratul ihram, baca fatihah, baca tasyahud di tahiyat akhir, baca sholawat di tahiyat akhir, salam yang pertama. Itu imam kudu baca talafuz. Asyhadu an la ilaha illallah, at-tahiyatul mubarakat. Baca, makmum baca, imam baca. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum assalamualaikum. Tapi andai kata rukun itu ada kegompalan, nah makmum imam yang nambel deh. Fatihah kita kurang pas bacaannya. Nah, imam yang udah nambelin. Jadi yang rukun mah tetap, karena rukun kauli itu ucapan. Kalau dalam hati ya cuman atuh niat doangan. Jadi ada orang Fatihah dalam hati, tasyahud dalam hati, sampai assalamualaikum dia kagak mau juga. Ketus banget, dia kagak mau ngomong nggak assalamualaikum. Itu rukun kauli. Kalau rukun kauli yang kerja lisan, lidah, berarti kudu talafuz. Yang dalam hati cuman atuh ya cuman niat gitu. Nah itu udah ada masing-masingnya bagian-bagiannya. Nah tapi ketika kita sholat berjamaah, nah hal-hal kayak begitu kalau yang gompal-gompal udah ditalangin, ditutupin. Nah itu namanya sholat berjamaah tuh. Kemudian fasallaitul isya'a sab'an wa isrina marrotan. Akhirnya aku sholat isya 27 kali.
Jadi masih terusan yang tadi cerita tadi nih, yang Abdullah bin Umar yang tadi kerepotan tamu, dia nggak dapat sholat isya berjamaah. Dia dengar riwayat ada hadis Rasulullah kalau sholat berjamaah itu bandingnya 27 banding 1. Akhirnya dia sholat di rumah, sholat isya 27 kali. Fasolaitu sholat al isya'i sab'an wa isrina marrotan. Akhirnya aku sholat isya 27 kali. Thumma kemudian nimtu, aku tidur. Faro'aitu fil manam. Kemudian aku ngimpi. Ala farosin, aku di atas kuda. Ma'a qaumin ala khailin, dan bersama kaum yang juga lagi pada naik kuda. Wahum, dan mereka itu amami, ada di depanku. Wa ana, dan saya arkudu farosi, saya memacu kuda saya. Khalfahum, di belakang mereka. Fala ulhiquhum, tapi aku tidak bisa menyusul mereka. Faltafata ilayya, maka faltafata ilayya wahidun minhum. Faltafata, maka menoleh ilayya kepadaku wahidun, satu minhum di antara mereka. Wa qala, dan berkata itu orang, tat abu farsaka, kamu membuat capek kudamu. Falasta tulhiquna, kamu tidak bakal bisa menyusul kami. Fakultu, kemudian aku berkata, walima ya akhi, kenapa emang saudaraku? Qala, berkata itu orang, li'anna sholainal isya'a fil jama'ati, karena kami sholat isya berjamaah. Wa anta sholaitu wahdaka, dan engkau sholat sendiri. Fastaiqoztu, maka aku terbangun. Abdullah bin Umar Al-Qariri radhiyallahu anhu, beliau tadi itu lagi keribedan ngurusin tamu, sholat isya ketinggalan. Dia sedih banget. Akhirnya karena dia pernah dengar ada riwayat kata Rasulullah sholat isya bandingannya 127, akhirnya dia sholat isya sampai 27 kali. Tuh kita mana kepikiran ke situ tuh. Oh iya, biar sama nih, udah sholat isya 27 kali. Maksudnya biar sama, dapat 27 juga. Malamnya beliau ngimpi beliau naik kuda. Rombongan satu kaum dia naik kuda juga di depan dia ada nih. Dia pengen nyusul tuh, kuda udah pacu, udah cetut lagi, udah kenceng banget naik kuda nyusul. Itu satu rombongan sampai nengok ke belakang. Abdullah bin Ubaidillah bin Umar, lo biar kata lo pecutin tuh kuda lo, biar kata lo pacu tuh kuda lo sekenceng-kenceng, lo kagak bakal bisa nyusul gua, nggak bakal bisa nyusul kita, gitu. Dia nanya, emang apa? Lalu sholat sendiri, kita sholat berjamaah, begitu tuh. Dia kebangun, tuh jadi gambarannya kira-kira analoginya begitu tuh, dikasih ngimpinya itu orang soleh. Jadi biar kata kenceng bagaimana juga kagak, biar kata kita sembahyang 20 aja 27 kali sembahyang tuh digambarkan kayak naik kuda, kita pacu banget itu. Kagak ngepek kalau kata anak muda. Kagak ngaruh. Jadi sholat 27 kali itu kagak ngaruh. Nah sholatnya sendirian. Begitu tuh, Masya Allah. Wa ana mahmumun, dan aku sedih. Mahmumun hazinun, dan aku sedih. Wa qala ba'dus salafi, dan telah berkata sebagian para salafus soleh orang terdahulu, ma fatat ahadun sholatal jama'ati illa bidzambin asobahu. Ini tidaklah seorang yang terluput dari sholat berjamaah satu kali illa terkecuali bidzambin, karena ada dosanya asobahu yang tertimpa dirinya. Buat pikiran buat gitu tuh. Orang yang terluput satu kali berjamaah berarti karena dia punya satu dosa tuh. Berarti mafhumnya, andai kata ada orang yang tidak pernah sholat berjamaah, itu udah ketutupan dosa. Jadi buat berangkat sholat jamaah susah. Jadi dosa itu yang bikin beratin kita berjamaah. Makanya kenapa dalam urusan tobat di awal itu istighfar itu kudu mulazamah, dalam rangka kita ngerembesin dosa. Kenapa emang salah satu tujuannya biar langkah kita ringan buat ke masjid. Berarti mafhumnya ketika ada orang berat banget ke masjid, itu keurugan dosanya belum ada yang hilang tuh.
Nah, itu naudzubillah wal iyadzubillah. Wa qad kanu ya'uzuna anfusahum sab'ata ayyamin idza fatat adhum sholatul jamaati wa qila raq'atun wa ya'uzuna anfusahum thalathata ayyamin idza fatathumut takbiratul ula ma'al imami fa'lam dzalika ya akhi. Masyaallah. Kata ki musannif wa qad kanu ya'uzuna, dan sungguh mereka itu bertakziah anfusahum kepada dirinya sab'ata ayyamin selama 7 hari. Idza fatat apabila terluput ahaduhum satu dari antara mereka sholatul jamaati sholat berjamaah. Wa qila raq'atun, dan satu riwayat itu satu rakaat. Wa ya'uzuna anfusahum thalathata ayyam, dan dia bertakziah itu 3 hari. Idza fatathumut takbiratul ula, apabila dia tertinggal takbiratul ula, takbir yang pertama al-imam. Ada nih kalau kita mau terapin nih di orang para salafus soleh itu, dia bertakziah kepada dirinya sendiri, dia mentakziahkan dirinya sendiri karena terluput sholat berjamaah. Jadi kalau kita terapin nih, ada di antara kita kawan-kawan nih, kita sepakatin nih, yuk kita pengen ngamalin yuk. Andai kata satu kita udah kita takziah, pasang bendera kuning, orang pada nanya, meninggal, bukan, dia kagak sholat jamaah. Kayak seru juga itu ya. Itu di situ bukan cuma sholat kagak jamaah, ketinggalan serakaat ditakziahin juga. Rakaatun, satu rakaat, berarti masbuk kayak saya tadi tuh, saya ketinggalan serakaat tuh. Nah, entar saya pulang nih bapak-bapak pada takziah tempat saya. Kimipta meninggal, kagak, dia ketinggalan serakaat tadi. Ada lagi bukan cuma ketinggalan rakaat, dia fatathumut takbiratul ula mal imam, dia tidak beramal takbiratul ihram bersama imam, dia ketinggalan. Dia sampai tuh imam udah baca qul huwallahu ahad Allahus samad, padahal kagak masbuk, cuman nggak bareng sama takbiratul ihram. Yang dimaksud bareng sama takbiratul ihram sama imam tuh, imam takbiratul ihram Allahu akbar, itu yang paling afdol jamaah itu tuh. Takbiratul ihram nggak jauh sama imam. Nah, itu ketinggalan sama ditakziahin juga tuh. Nah, apa begitu tuh para salafus soleh. Jadi ketika orang ya'uzuna di dalam bertakziah itu bukan orang meninggal, tapi dia ketinggalan sholat berjamaah. Nah, ini kudu kesepakatan nih kalau mau bikin kayak begini. Yuk kita saking kita pengen ngamalin ilmu, saking kita pengen buat motivasi, pokoknya kalau diantara kita ada yang gak sama, kita tazian rame-rame yuk gitu. Innalillahi wa inna rajiun, telah meninggal sholat. Orang udah kaget aja innalillahi rajiun, dia sampai diumumin di toa. Sudahnya dia kagak sembahyang jamaah. Paling bininya yang ngomel, buset kata laki gue udah mati. Bukan bu, ini ada keterangan begini. Nah itu saking dia kagak mau ketinggalan sholat berjamaah dan saking memperhitungkan bahwa sholat berjamaah itu salah satu bagian yang luar biasa dalam urusan karunia. Wa taba'at fi wuqu'il maqazim maquma fi mazalimil ibadi, dan nanti pada nasihat yang berikutnya, nasihat yang ke-13 adalah fi mazalimil ibad, dalam orang menzolimi orang lain, menjauhi. Itu kira-kira nasihat atau wasiat yang ke-12, yakni salah satu bagian yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, undakan Ki Ibrahim Al-Matbuli dalam perjalanan kesufiannya, yakni tidak meninggalkan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita sebagai pencinta orang-orang soleh dan pencinta orang-orang yang sudah mendapatkan ridho Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang mendapatkan karunia dari Allah, salah satunya melalui sholat berjamaah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina
وفاني كريم وفاني كريم وفاني كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحرمة ما قرأنا في هذا المجلس اللهم ببركة سورة الفاتحة وببركة سبع المثاني من القرآن الكريم اللهم فقهنا وفقه أهلنا وفقه ذريتنا وفقه من طلب العلم في هذا المسجد البركة بعلمك وحلمك وحكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع وعمل لا يرفع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.